Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramono Raharjo. Kali ini saya akan memaparkan rangkuman agenda 4, yaitu habituasi. Habituasi adalah penciptaan situasi dan kondisi tertentu untuk membiasakan diri berperilaku sehingga terbentuk karakter diri melalui proses internalisasi dan dipersonifikasi atau perumpamaan melalui intervensi tertentu. Konsepsi habituasi memiliki dua konsep, yaitu konsep yang terlihat terdiri dari skill dan knowledge. Kemudian konsep yang tersembunyi yaitu konsep diri, konsep personal karakteristik, dan motif. Konsepsi habituasi dan aktualisasi. Aktualisasi dimulai dari perancangan, yaitu memilih isu, kemudian gagasan-gagasan kreatif, kemudian dari gagasan tersebut kita laksanakan. Nah, dalam pelaksanaannya kita perlu pembiasaan diri atau habituasi. Apa yang dimaksud adalah kondisi saat ini menuju kondisi yang diharapkan, maka kita harus membiasakan suatu kebiasaan yang bermanfaat sehingga karakter terbentuk. Karakter yang dimaksud adalah PNS profesional sebagai pelayan masyarakat. Jadi bisa dikatakan dari rancangan tersebut kita aktualisasikan melalui pembiasaan diri untuk menjadi PNS yang profesional sebagai pelayan masyarakat. Aktualisasi sebagai intervensi agenda habituasi. Kemampuan yang harus dikuasai antara lain isu, jumlah kegiatan, kualitas rencana kegiatan, relevansi rencana kegiatan, dengan aktualisasi dan teknik komunikasi. Kemudian melaksanakan aktualisasi. Pengertian isu adalah subjek penting yang didiskusikan atau diperdebatkan orang-orang. Kemampuan menetapkan isu antara lain environmental scanning, problem solving, dan analisis. Cara pemilihan isu. Analisa isu dimulai dari inisiatif atau pemikiran konseptual dan aktivitas-aktivitas. Kemudian dari pemikiran inisiatif tadi kita kelola untuk menjalankan inisiatif. Kemudian analisis, apa saja dampak dari hasil analisis itu, kemudian level dampaknya, kemudian keberlangsungan dampak inisiatif. Dari analisis tadi bisa kita peroleh dari sumber: 1. Individual, 2. Unit kerja, 3. Organisasi. Setelah kita analisis, kita pilih core isu atau core yang akan kita angkat yang berkaitan dengan mata diklat. 1. Pelayanan publik, 2. Whole of government, 3. Manajemen ASN. Penilaian kualitas isu bisa menggunakan metode USG atau urgensi, seriousness, dan growth. Urgensi adalah seberapa mendesaknya, seriusnya seberapa serius isu tersebut harus ditangani, dan growth adalah seberapa dampak apabila isu tersebut tidak segera ditangani. Cara merumuskan isu. 1. Pernyataan mengenai suatu isu yang ditulis secara singkat dan jelas atau memuat fokus dan memuat lokusnya. Setelah isu tadi dirancang, kemudian kita aktualisasikan di tempat kerja melalui melakukan pendalaman yang terdiri dari core isu, konsep pokok dan pemecahan core isu, kemudian melakukan penerapan dan melakukan analisis. Dari aktualisasi yang kita lakukan, kita berikan laporan yang memuat deskripsi core isu yang terjadi dan strategi pemecahannya.
Proses penerapan inisiatif gagasan kreatif yang telah dirancang yang didukung dengan bukti-bukti pembelajaran baik berupa dokumen, notulensi, foto, rekaman, video, dan sebagainya, serta mendeskripsikan analisis terhadap dampak yang ditimbulkan. Dari pengalaman menjadi kebiasaan, itulah yang disebut habits. Dimulai dari membaca, mengalami, mendalami, menghasilkan, dan kita aplikasikan. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.